kegiatan pembelajaran eh, eh, keperawatan dewasa EPI ini. Oke. Supaya nanti pada saat berjalannya apa namanya waktu itu mahasiswa atau Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi untuk mata ajar keperawatan dewasa EPI ini ya tadi singkatannya dari sistem endokrin, pencernaan, perkemihan dan apa namanya imunologi itu merupakan untuk mencapai kompetensi atau capaian lulusan untuk mahasiswa itu ada untuk capaian lulusan mahasiswa S1 keperawatan dan nurse itu kan ada 9 poin. Nah, di mata ajar ini itu eh, dibebankan untuk ada sekitar 6 untuk sorry ada 8 untuk capaian pembelajarannya. Oke. Nah, untuk lebih detailnya nanti silahkan dibaca pada RPS yang nanti akan saya berikan. Oke. Kemudian ya untuk capaian pembelajaran mata ajarnya itu ada 6 ya. Nah, secara garis besar itu yang pertama adalah melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus-kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria ya, itu di bagian dari perkemihannya. Dengan membatasi atau memperhatikan aspek legal dan etik. Kemudian yang kedua itu adalah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan ya dalam mengatasi masalah tadi sistem 4 tadi. Oke. Nah, jadi di dalam penugasan mata ajar ini nanti kita akan belajar menganalisis jurnal ya. Menganalisis jurnal hasil-hasil penelitian tentunya yang berkaitan tentang eh, asuhan keperawatan ataupun intervensi-intervensi keperawatan tentang sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Ya, contohnya misalnya, oh pada pasien dengan apa CKD itu kan akan mengalami kelebihan cairan di dalam tubuh sehingga kita harus membatasi cairannya. Nah, selama ini yang paling sulit pada pasien itu untuk tertib itu adalah pembatasan cairan, apalagi cuaca saat ini tuh sangat panas gitu ya. Nah, maka kita harus mencari hasil-hasil penelitian bagaimana cara mengurangi rasa haus tersebut ya dengan tindakan yang tidak akan menambah beban cairan atau menambahkan cairan yang banyak ke dalam tubuh. Contohnya misalnya mengunyah permen atau apa gitu ya. Nah, jadi kita bahas dari intervensi mengunyah permen ini untuk mengurangi apa namanya rasa haus pada pasien dengan CKD ya. Nah, nanti dibahas bagaimana kok mengunyah permen itu bisa mengurangi rasa haus gitu ya sehingga pasien dengan CKD itu bisa tertib menjalani hemodialisis. Oke. Kemudian oh ya kelewat tadi itu yang ketiga, yang kedua itu kita bisa mensimulasikan pendidikan kesehatan dan di mata ajar ini untuk mencapai CPMK kedua ini nanti eh, Bapak Ibu atau teman-teman diminta membuat media untuk pendidikan kesehatan. Kemudian medianya itu yang interaktif ya. Kalau sekarang ini apa lagi trennya menggunakan
AI, ya silahkan bisa membuat video menggunakan AI yang kekinian dan tentunya menarik bagi masyarakat untuk edukasi, intervensi-intervensi yang berkaitan dengan sistem yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian nanti kita simulasikan ya, kita role playkan bagaimana melakukan pankes tersebut. Oke. Kemudian, nah yang keempat itu mengelola asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem-sistem tadi. Nah, ini nanti bentuknya adalah bisa macam-macam, bisa case study, bisa diskusi, presentasi. Nanti jadi ada presentasi dari mahasiswa dan juga ada penjelasan dari dosen. Nanti kalau presentasi semua kan wah, kuliah kok suruh presentasi terus gitu ya. Nah, jadi nanti ada juga tutorialnya dari dosen. Oke. Kemudian melaksanakan fungsi advokasi pada kasus-kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Ya, mungkin ini tidak berdiri sendiri, tetapi ini include di dalam setiap setiap bagian ya, setiap bagian di dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang keenam itu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus-kasus dengan gangguan sistem tadi. Ya, lah karena Bapak Ibu itu beradanya kan beragam ya, tidak di Ungaran semua gitu ya. Nah, kalau di Ungaran semua kita demonstrasi bisa dilakukan di laboratorium. Ya, nanti karena ini daring full, maka untuk demonstrasinya nanti kita ganti video gitu. Kemudian di akhir di akhir mata ajar ini nanti ada evaluasi praktik gitu ya. Evaluasi praktiknya adalah membuat video intervensi gitu. Lah, kalau di keperawatan dewasa ini berarti membuat 4 sesuai dengan pengampunya masing-masing ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak harus membuatnya adalah nanti saat UAS gitu ya. Nah, nanti kalau semua saat UAS jadi numpuk banyak gitu ya, nyicil nyicil aja. Misalnya saya ngajarkannya bladder training dan misalnya bladder training dan pemasangan kateter gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memilih misalnya saya ngajarnya untuk keterampilannya 2 ya bisa memilih salah satu. Nanti di dosen yang lain juga sama, begitu. Begitu Bapak Ibu untuk eh, CPMK. CPMK-nya. Kemudian kalau sub CPMK nanti karena banyak silahkan nanti bisa dibaca. Nah, ini kan untuk keterampilannya itu kan ya kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman di klinik pasti sudah melakukan ya kita sharing ya. Nanti sharing saja mungkin dari Bapak Ibu justru mendapatkan info yang baru, nah nanti bisa di-sharingkan ke teman-temannya. Ya, demikian juga dari kita ya, dari kami nanti bisa menyampaikan materi. Oh, ternyata Bu itu sudah ketinggalan misalnya. Nah, itu disampaikan saja. Kita bisa sharing. Ih. Oke, kemudian deskripsi mata ajarnya adalah mata ajar ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa ya. Berarti kalau ada penugasan berkaitan dengan keperawatan dewasa ya berarti usianya dewasa. Jangan usianya anak-anak atau lansia. Oke, gitu. Nah, kebutuhan klien dewasa ini tentunya yang mengalami gangguan pada sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Ya. Kemudian pemberian asuhan keperawatan ini dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu biomedik,
seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi dan fisiologi, patofisiologi, dan ilmu keperawatan medikal bedah ya. Karena nggak ada buku keperawatan dewasa gitu ya. Sebenarnya ini tuh KMB, keperawatan medikal bedah, cuma berdasarkan hasil konsultasi dengan ahli itu tidak bagus kalau membuat mata ajar itu apa namanya ada bersambung seperti KMB 1, KMB 2, KMB 3, walaupun sebenarnya isinya itu kan bisa berdiri sendiri gitu ya. Isinya itu tidak berkaitan antara KMB 1, KMB 2, dan KMB 3. Sehingga dibuatlah keperawatan dewasa, gangguan sistem yang seperti tadi. Gitu. Oke, kemudian selain itu juga bagaimana kita bisa mengelola pada kasus-kasus gangguan peradangan, bisa kelainan degeneratif, keganasan, maupun trauma. Ya, tentunya kita pilihkan adalah karena waktunya terbatas, pertemuannya terbatas, kita pilihkan 10 kasus besar ya yang ada di Indonesia ya dan internasional. Ya. Kemudian lingkup bahasanya itu mulai dari kita sebenarnya dari mulai konsep penyakitnya dulu, konsep penyakitnya, pengkajiannya, sampai dengan evaluasi, ya. Oke. Kemudian intervensi keperawatan yang meliputi terapi modalitas, gitu ya, yang terapi komplementer juga bisa dimasukkan di sini, walaupun nanti ada mata ajar terapi komplementer tersendiri ya. Jadi kita nggak bahasnya secara detail, cuma misalnya untuk mengurangi nyeri pada pasien post operasi apa itu post operasi appendiktomi misalnya, bisa dilakukan terapi komplementer apa gitu ya. Hipnoterapi gitu ya. Ya, komplement itu kan berarti melengkapi ya. Artinya pasien itu ya tetap mendapatkan perawatan secara medis, tapi ditambah dengan eh, terapi yang lain gitu ya. Oke, karena waktunya juga terbatas dan ini merupakan lanjutan ya. Untuk anatomi, fisiologi, patofisiologi itu saya yakin Bapak Ibu sudah semuanya dapat pada saat D3 ya. Sehingga ini tidak kita ulang lagi. Oke. Nanti kalau yang D3-nya sudah lama kemudian sudah lupa gitu ya silahkan baca-baca kembali. Karena apa? Anatomi, fisiologi, dan patofisiologi ini kan merupakan ilmu dasar keperawatan. Ya, artinya ilmu yang mendasari. Ya, kalau kita rumah ya fondasinya. Tanpa kita tahu anatomi, fisiologi, dan patofisiologinya, pada saat kita mau merawat atau membahas tentang kasus gangguan perkemihan misalnya, tentunya akan menjadi sulit karena eh, di ginjal itu fungsinya sebagai apa? Kalau ginjal itu mengalami kerusakan, tentunya akan terjadi gangguan seperti apa? Itu menjadi tidak bisa gitu ya. Sehingga ini memang kita masukkan di dalam bahan kajian, tapi sifatnya adalah belajar mandiri. Ya, oke, oke. Ini materi-materinya tentunya sesuai dengan bahan kajiannya sesuai dengan tadi CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Oke. Referensinya banyak ya. Ini beberapa referensi utama dan referensi pendukung. Oke. Oh iya ini kayak ada yang belum saya revisi. Untuk diagnosis keperawatan atau untuk asuhan keperawatan itu karena kita di perkuliahan, jadi boleh menggunakan 3N, boleh menggunakan 3S. Mungkin kalau di rumah sakit semuanya 3S gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau memakai 3
VPN itu juga diperbolehkan ya, karena kita dalam konteks, apa namanya, di pendidikan. Artinya di pendidikan ya diperkenalkan semua, nanti kalau sudah lulus kan mungkin ada yang berminat untuk kerja di luar negeri gitu ya, ada juga yang di dalam negeri. Nah, kalau misalnya kita ajarkan 3S saja, hanya membatasi 3S saja, 3N-nya nggak boleh. Nah, kalau lulusannya ada yang mau bekerja di luar negeri kan nanti nggak dipakai 3S-nya, karena 3S itu khusus di Indonesia saja. Tapi kalau 3N kan bisa di mana-mana digunakan gitu ya. Oke. Oke, kemudian ini buku-buku pendukungnya silahkan nanti bisa dipelajari. Oke, oke. Lah, bukunya adalah Medical Surgical Nursing, nggak ada buku keperawatan dewasa gitu, nggih. Eh, ini tadi dosen pengampunya, nggih. Oh iya, Pak Pri ini sudah lulus doktor, Pak Gipta calon doktor, ya. Bu Rosalina baru semester 1 gitu ya. Cuma saya yang belum. Oke, oke, oke. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, eh, di dalam mata ajar ini itu ada tugas individu yaitu, oh, oh, ini dibikin kelompok saja. Tugas individunya adalah tadi mempelajari kembali tentang anatomi fisiologi dari masing-masing sistem yang kita pelajari di semester ini. Ya. Kemudian ini yang Piko masuk kelompok saja. Nanti kalau individu terlalu banyak. Nih, kemudian yang tugas kelompok selain Piko, kemudian ada presentasi kasus ya. Itu nanti di kontraknya kalau presentasi saya tulis presentasi. Presentasi berarti teman-teman membuat membuat makalahnya dan PPT-nya gitu. Oke, kemudian nanti kalau tidak ada tulisannya presentasi berarti dosennya yang menjelaskan. Kemudian tadi media pendidikan kesehatan dan SAP-nya berkaitan dengan intervensi keperawatan, gitu Bapak Ibu, bukan tentang penyakitnya, eh, atau bukan tentang obat-obatan juga, karena angkatan di atasnya itu ada yang bahas tentang penyakitnya, ada yang membahas tentang obat-obatan, perbandingan penggunaan antibiotik jenis ini dengan ini. Nah, itu kan punyanya kedokteran. Kita bahasnya adalah yang intervensi keperawatan. Ya, sebenarnya analisis jurnal ini adalah langkah awal pada saat kita akan melakukan inovasi, ya, inovasi dan IBN. Karena pada saat kita akan melakukan evidence-based practice nursing, tentunya kita harus banyak membaca jurnal dan dianalisis. Nah, sehingga kita akan menemukan, oh kalau ini kok dari misalnya ada 15 jurnal yang mengatakan bahwa tindakan ini efektif dan tindakan yang efektif itu dilakukan sekian lama, caranya begini. Nah, itu maka pada saat berikutnya kita akan melakukan inovasi dengan mengikuti intervensi yang ada di jurnal tersebut. Oke. Kemudian, oh ya, makalah tren dan isu keperawatan dewasa, gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkembangan, dan reproduksi pria. Oke. Oh, saat ini yang lagi trennya apa? Misalnya kalau di kemarin di apa pernafasan gitu ya. Oh, yang lagi tren itu COVID misalnya, COVID-19. Nah, kalau di sistem yang ada di sini itu apa yang lagi tren gitu. Nah, atau bisa juga intervensi yang lagi sekarang tren itu ini. Nah, maka bisa dibuat masalahnya. Oke. Oke, untuk secara detailnya nanti saya berikan saja ya. Ini semuanya, oh ya ini kok salah ya saya. Semuanya online ya, semuanya online. Oke.
Oke, mungkin dari kontrak ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Halo, masih ada orang kah? Masih, Bu. Masih Bu, tidak ada yang Oke. ditanyakan, Bu. Ada yang mau diklarifikasi nggak? Nanti kalau sudah oke kan artinya kita setuju ya dengan penugasan ini. Kemudian nanti eh, termasuk tadi ujiannya itu kan ada 2, ujian tulis dan ujian praktik ya. Kalau ujian tulisnya 2 kali, yaitu UTS dan UAS gitu ya. Melaluinya ya melalui Sipolin, melalui Siakat gitu. Nah, kalau ujian praktiknya itu karena kita nggak bisa ketemu langsung ya melalui video. Kemudian tugas-tugasnya ini Pikonya ini eh, ikut ke bawah ya, menjadi tugas kelompok. Ya, mulai dicicil boleh sehingga tidak ada keluhan, oh tugasnya banyak, dadak gitu ya. Kita memberikannya dari awal semester gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa nyicil, jangan ditumpuk semua di belakang karena kasusnya yang kemarin itu ngumpulkannya apa pada saat batas akhir pengumpulan itu nggak mengumpulkan sehingga nilainya masih DT seperti itu. Ya karena DT itu berarti kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melengkapi. Ya kalau mau apa adanya ya nanti bisa D malah nggak lulus gitu. Nah daripada harus nunggu melengkapi kan waktunya nggak langsung bisa berubah karena kita juga harus mengajukan, maka lebih baik dipenuhi dari awal gitu deh. Oke, setuju? Setuju Bu. Oke, setuju ya. Kalau yang nggak hadir ya salahnya gitu ya, salahnya nggak datang gitu sehingga harus mengikuti yang apa sudah kita sampaikan pada hari ini. Nah, kalau sudah setuju kita masuk materi pertama yaitu tentang eh, gagal ginjal ya. Oke. Mohon maaf, izin bertanya, Bu. Ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Eh, Oke. ini tidak ada yang bekerja di ruang medical ya berarti ya, medical bedah ya? Halo? Kami kalau di Restu Ibu campur, Bu. Oh, gimana? Di rumah sakit kami, Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan itu untuk Heeh. perawatannya campur. Oh, Seperti itu. jadi juga merawat pasien dengan pasien dewasa juga ya? Iya, Bu. Maksudnya campurnya itu yang medical dan bedahnya apa? Campur dengan anak, campur dengan mater. Campur dengan anak, Bu. Campur Bu Oh, ruangannya Bu. oh gitu. Oke, oke, oke. Oke. Oh ya ya ya. Nah, kalau seperti itu kan mungkin saja pada saat merawat mungkin pernah ketemu pasien dengan gagal ginjal akut gitu. Iya Bu, ada Bu. Ya, oke. Banyak nggak, Bu? Lumayan banyak Bu. Oh, Yang CKD Bu. gagal ginjal kronik berarti kan? Yang kalau akut memang Yang gagal ginjal akut itu karena sering tidak disadari, itu kasus yang di rumah sakit itu lebih sedikit dibandingkan gagal ginjal yang kronik gitu ya. Artinya pasien-pasien dengan gagal ginjal akut yang gagal diatasi itu akan jatuh ke dalam kondisi gagal ginjal kronik gitu.
Kalau ini yang terjauh dari mana ya? Paling jauh dari mana, Bapak Ibu? Timur Leste, Bu. Oh, ada yang Timor Leste nggih? Berapa orang? Nggih. Oke ya, kita mulai gagal ginjal akut atau akut kidney disease gitu ya. Oke, namanya akut berarti terjadinya secara mendadak ya. Lah, eh, kita ingat sedikit tentang anatomi dari ginjal ya. Nah, ginjal kita itu kalau dibelah itu bentukannya seperti ini ya. Nah, kemudian ginjal itu akan mendapatkan suplai darah itu dari arteri renalis ya. Kemudian yang darah yang sudah digunakan oleh tubuh, kemudian darah tersebut banyak mengandung sisa-sisa metabolisme, sampah, itu akan dikeluarkan oleh vena renalis, gitu ya. Kemudian sisa-sisanya tadi, ya, termasuk toksik yang diekskresikan oleh tubuh melalui hepar itu juga akan dikeluarkan keluar ke dalam vesika urinari ya, kemudian akan menjadi urin primer ya. Nah, nanti setelah urin primer masuk di vesika urinari, nanti akan dikeluarkan sebagai urin ya. Oke, melalui tentunya dialirkan dari ginjal menuju vesika urinari melalui ureter, kemudian dari vesika urinari dikeluarkan saat berkemih itu melewati uretra, gitu ya. Nah, sedangkan di dalamnya ginjal itu yang bagian atas itu namanya kortek, ya. Ini korteknya, kemudian yang di dalamnya ini adalah medula, ya. Nah, ginjal itu dilindungi oleh lapisan tipis ya, yang melindungi seluruh lapisan ginjal itu namanya renal kapsul, gitu ya. Oke, kemudian di dalam di dalamnya ini ada banyak sekali nefron ya. Nah, di nefron-nefron ginjal itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu tubulus dan glomerulus dan tubulus ya. Di mana di glomerulus itu berfungsi untuk filtrasi dan di tubulus itu berfungsi untuk reabsorpsi dan sekresi. Oke. Nah, berarti kalau di dalam ginjal itu mengalami kerusakan, ya fungsi eh, filtrasi ataupun reabsorpsi dan sekresi itu bisa mengalami gangguan gitu ya. Makanya pasien itu bisa saja sisa-sisa metabolisme atau sampah-sampah metabolismenya itu di dalam tubuh menjadi banyak karena tidak bisa dikeluarkan, dibuang, gitu ya. Nah, ginjal sendiri itu pada pasien dengan gagal ginjal ya, itu merupakan keadaan total atau hampir total hilangnya kemampuan ginjal karena gagal ya. Artinya ginjal itu gagal di dalam menjalankan fungsinya ya, yaitu mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme dan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena tadi fungsinya untuk filtrasi, absorpsi dan sekresi gitu ya. Nah, pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut ini merupakan kondisi yang
memburuk pada fungsi ginjalnya karena penurunan glomerulofiltrasi rate-nya. Nah, tanda-tandanya apa? Tandanya adalah urin output-nya itu berkurang secara tiba-tiba. Dan perkembangannya itu secara progresif atau cepat. Ya. Dan karena fungsi ginjal tadi sebagai fungsi sekresinya terganggu, urea nitrogennya itu menjadi karena tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Oke, lah. Ya, pada pasien dengan gagal ginjal akut itu bisa disebabkan gangguannya prerenal, renal, dan postrenal. Ya, oke. Kalau gangguannya prerenal, ya berarti kan sebelum ke ginjal. Ya, biasanya karena adanya obstruksi di arteri renalis gitu ya. Oke, atau mungkin terjadinya struktur pada arteri renalis sehingga darah itu tidak bisa dialirkan menuju ke ginjal, ya. Nah, karena kalau darahnya itu yang mengalir ke ginjal sedikit, maka jukta glomerulus itu langsung mendeteksi bahwa oh tubuh itu kekurangan cairan gitu ya. Kemudian gangguan di dalam renal ya. Nah, ini obstruksi kembali ke prerenal. Di prerenal ini bisa juga karena adanya vasokonstriksi pembuluh-pembuluh darah renalis ya. Contohnya pada pasien-pasien dengan hipertensi gitu ya. Nah, gangguan-gangguan di vaskuler itu bisa mengakibatkan sirkulasi darah ke ginjal itu menjadi turun. Kemudian yang kedua itu bisa gangguannya adalah intrarenal, berarti di dalam ginjal ya. Nah, di dalam ginjal terjadi obstruksi. Biasanya kalau obstruksi di ginjal itu obstruksi karena apa, Bapak Ibu? ginjal, Bu. Itu Ada batu, Bu. batu, Bu. Sorry, ternyata mute. Ya, betul. Misalnya ada batu di dalam ginjal, ya. Ada batu di dalam ginjal, kemudian mengakibatkan sirkulasi darahnya di dalam ginjal itu menjadi terganggu, ya. Apa? Karena glomerulofiltrasi rate-nya itu menurun, maka akan terjadi kegagalan fungsi ginjal ya. Bisa juga karena infeksi yang terus-menerus terjadi, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya struktur karena infeksi kan terbentuk jaringan sikatrik gitu ya. Kemudian jaringan masuk 18.30 tadi. Nah, mohon maaf bisa di mute. Nah, kemudian sikatriknya infeksi yang terus-menerus tadi akhirnya jaringan sikatriknya itu antar satu bagian dengan bagiannya itu menempel ya. Nah, sehingga terjadi struktur. Nah, ini akan mengakibatkan obstruksi juga. Oke, kemudian yang berikutnya itu obstruksi penyebab postrenal. Berarti penyebab setelah ginjal. Ya, setelah ginjal itu berarti ada ureter, vesika urinaria, dan uretra.
Ya, itu bisa saja sumbatannya itu di antara itu, bisa di ureternya, bisa di vesika urinarianya, bisa di uretranya. Nah, itu penyebabnya juga sama, ya. Bisa karena batu, bisa karena struktur, bisa karena infeksi yang terus-menerus gitu ya, atau infeksi yang berulang, itu akan mengakibatkan misalnya nih, itu ya. Eh, sorry kok share screen-nya hilang sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, tadi karena cairan di dalam vesika urinari itu penuh, padahal dari ginjal terus mengaliri, lah akhirnya akan reflux, ya. Karena di sini sudah nggak muat, maka karena sininya apa tertutup oleh batu, maka cairan ini akan reflux naik ke atas, naik ke ureter, ureternya sudah penuh, masuk ke ginjal. Ginjalnya akan bagaimana? Oh, ini akan eh, terendam oleh cairan, ya. Nah, ginjalnya yang terendam oleh cairan ini kita kenal dengan hidronefrosis, ya. Kemudian karena cairannya banyak terendam, maka nefron-nefron ginjalnya itu akan mengalami kerusakan, ya. Nah, karena rusak, ya fungsinya tentunya menjadi terganggu. Lah, inilah terjadinya gagal ginjal akut karena postrenal gitu. Itu contohnya. Oke, sebentar kok nggak bisa berubah. Oke. Nah, pada pasien yang mengalami apa ini? Oke. Oh, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Oke. Nah, pada pasien yang mengalami berkurangnya aliran darah ke ginjal, ini bisa disebabkan karena kekurangan darah, ya. Kekurangan darah akibat perdarahan, misalnya pada pasien yang mengalami perdarahan hebat atau terjadi shock, ya, atau pasien yang shock shock tidak teratasi, maka akan berlanjut ke gagal ginjal. Atau bisa juga karena pasiennya itu dehidrasi, ya, misalnya diare, kemudian diarenya itu diare disertai dengan dehidrasi berat. Nah, kalau tidak segera diatasi, maka bisa mengakibatkan berkurangnya glomerulofiltrasi rate sehingga mengakibatkan kerusakan pada ginjal, ya. Nah, bisa juga karena apa? Jantung itu memompa darahnya itu mengalami gangguan, ya. Nah, pompanya jadi menurun sehingga cardiac output juga akan mengalami penurunan. Kalau jantungnya kontraktilitasnya menurun, tentunya darah yang dipompakan keluar dari jantung itu juga berkurang, atau darah yang dikeluarkan dari jantung itu saat kontraksi itu disebut sebagai cardiac output. Nah, cardiac output itu eh, yang nantinya akan dialirkan darahnya tersebut ke seluruh tubuh. Nah, termasuk adalah ke juta glomerulus. Ke ginjal yang melewati juta glomerulus, ya. Sehingga pada saat juta glomerulus itu menerima cairan yang lewat ke situ itu sedikit, maka untuk menjaga supaya
ginjal itu tidak mengalami kerusakan, sebenarnya dia sudah melakukan kompensasi, yaitu dengan mensekresikan renin, terus tadi mengaktifkan eh, renin, aldosteron, dan apa namanya ADH, ya. Oke, sehingga diharapkan jumlah cairan di dalam tubuh itu seimbang. Tapi kalau ternyata fungsi ginjalnya rusak, autoregulasi tersebut tidak akan bisa terjadi, ya, karena yang mengalami masalah itu adalah fungsi filtrasi dan sekresi serta absorpsinya. Oke. Pasien yang mengalami tekanan darah rendah karena ke atas itu yang dia akan menyebabkan terjadinya stroke, terjadinya penurunan tekanan darah. Kalau shocknya masih derajat 2 ke atas, ya itu tidak, 2, misalnya shock derajat 1 atau 2, tekanan darahnya belum mengalami penurunan, maka resiko untuk gitu ya. Berikutnya itu karena kerusakan hepar atau kegagalan fungsi hepar, ya, atau kita kenal dengan sindroma hepatorenalis, ya, sehingga akan mengakibatkan karena hatinya mengalami kerusakan itu akan mengakibatkan aliran darah ginjalnya itu menjadi menurun. Kemudian masalah yang kedua itu karena penyumbatan aliran kemih, bisa hipertrofi prostat. Ya. Kita tahu bahwa prostat itu terletak di belakang dari vesika urinari, kemudian sedikit ke kanan kirinya, ya, sehingga pada saat prostat itu membesar, dia tentunya akan mendesak vesika urinari. Kemudian yang berikutnya itu bisa juga karena terdapat tumor, ya, tumor atau benjolan yang menekan saluran kemih, ya. Oke, kemudian yang ketiga masalahnya adalah trauma pada ginjal, ya. Trauma ini bisa disebabkan karena reaksi alergi, misalnya alergi terhadap zat radiopak yang digunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan rongsen, ya. Oke, atau bisa juga karena zat-zat racun yang ada di dalam tubuh pasien sehingga mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Trauma itu ya rusak, kerusakan, ya. Tidak selalu trauma itu benturan. Kemudian keadaan yang mempengaruhi unit penyaringan ginjal atau nefron, ya. Nah, kemudian penyumbatan arteri atau vena di dalam ginjal, kemudian adanya kristal, ya, kristal ini batu-batu tadi, ya, batu yang dihasilkan oleh penumpukan asam oksalat, gitu ya. Kemudian bisa juga karena protein dan bahan-bahan lain di dalam ginjal yang mengakibatkan terjadinya trauma pada ginjal. Oke. Ini tadi sudah kita bahas, ya, sudah kita sampaikan prerenal, intrarenal, dan postrenal. Oke. Nah, ini untuk etiologi terjadinya disfungsi renal itu yang pertama untuk kasus-kasus prerenal berarti kalau penyebabnya adalah prerenal paling sering ya karena sirkulasi, ya, sirkulasi darah yang mengalir ke ginjal itu menurun. Nah, itu penyebabnya itu banyak, ya, terjadinya akibat kurangnya fungsi ginjal dan perbaikan dapat terjadi dengan cepat apabila terjadi masalah sirkulasi ini kalau segera diatasi, ya. Contohnya pada pasien-pasien dengan hipovolemia karena shock tadi, ya, bisa shock hemoragik ataupun hipovolemia.
Oke. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami hipotensi ya. Nah, itu juga karena hipotensi tekanannya menurun sehingga aliran darah ke ginjal itu juga menjadi turun. Kemudian bisa juga karena penurunan curah jantung tadi sudah saya jelaskan. Oh ya, yang belum saya jelaskan tadi karena peningkatan viskositas darah ya. Viskositas itu kekentalan. Darahnya semakin kental, maka saat dialirkan ke seluruh tubuh itu menjadi lebih sulit dibandingkan darahnya encer. Nah, apa yang menyebabkan darah itu menjadi kental? Kira-kira apa? Kurangnya oksigen. Kurang cairan, Bu. Oke, kurang cairan ya pada pasien shock itu bisa. Terus apa lagi? DM. Ya, Kekurangan oksigen, Bu. pasien DM, kekurangan oksigen. Oke. Oke. Kemudian bisa juga apa selain DM? Ya, kalau DM kan karena eh, produksi insulinnya menurun atau bahkan sama sekali tidak ada atau kerusakan pada apa reseptor-reseptor insulin mengakibatkan glukosa. Glukosa itu kan hasil dari hasil akhir dari makanan yang kita makan yang dia bisa digunakan sebagai pembentuk energi ya karena metabolisme itu sangat membutuhkan glukosa. Nah, pada saat glukosanya itu banyak tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel, ya, maka tentunya glukosa ini nggak bisa digunakan untuk metabolisme, tapi dia berada di pembuluh darah, ya, di pembuluh darah karena jumlah glukosa di pembuluh darahnya meningkat, maka viskositasnya juga ikut meningkat, ya. Oke, kemudian bisa juga karena obstruksi arteri renal tadi sudah saya sampaikan. Obstruksinya itu bisa macam-macam. Ya, bisa karena batu, bisa karena terjadinya apa namanya? Tumor dan sebagainya, ya. Kemudian terjadinya pada intrarenal atau ginjal, ya. Berarti penyebabnya itu berada di dalam ginjalnya sendiri, ya. Eh, Berarti kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya kerusakan di dalam ginjal. Ya, contohnya adalah pada pasien-pasien dengan sindroma nefrotik, ya, sindroma nefrotik, kemudian nekrosis tubular, infeksi ginjal, dan trauma renal itu bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal akut yang disebabkan di intrarenal. Kemudian kalau renal itu karena terjadinya obstruksi aliran urin di kandung kemih, ya. Kemudian bisa juga di uretra, ureter dulu harusnya uretra, ya. Bisa karena adanya obstruksinya itu bisa karena BPH, bisa karena tumor, bisa karena batu, bisa juga karena struktur. Ya, struktur itu pembuluhnya melengket gitu ya. Nah, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk mengalirkan darah ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan spinal cord injury itu juga bisa mengalami gagal ginjal postrenal ya. Karena pada pasien yang mengalami spinal cord injury itu tentunya sistem saraf otonomnya menjadi terganggu ya. Sehingga mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi vasokonstriksi. Oke. Kemudian trauma pelvis juga bisa menyebabkan kerusakan pada area postrenal. Oke. Nah, ini contoh untuk patofisiologinya. Kalau terjadinya gangguan itu prerenal, misalnya
terjadi hipovolemia, dehidrasi, dan lain sebagainya, ini tentunya akan mengakibatkan sirkulasi ke dalam ginjal itu menurun karena tadi cairan yang melewati jukta glomerulus itu menjadi turun. Ya. Oke, karena aliran darah ke ginjalnya menurun, maka filtrasi, absorpsi, sekresi juga mengalami penurunan. Ya, nah, kemudian akibatnya itu akan disekresikan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Ya, karena pada begitu jukta glomerulus itu tidak dilewati jumlah cairan yang cukup, maka langsung akan disekresikan renin, ya. Nah, kemudian dari renin ini disekresikan, maka akan merangsang medula untuk mengeluarkan sebentar, akan mengeluarkan angiotensin 1, ya. Angiotensin 1 nanti akan dirubah menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 itu merupakan vasokonstriktor yang sangat kuat, ya, sehingga kalau disekresikan angiotensin 2 itu akan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah itu menjadi mengecil atau vasokonstriksi, ya. Kalau dia mengecil atau vasokonstriksi berarti aliran darah ke ginjal itu semakin menurun, ya. Nah, maka berikutnya akan disekresikan aldosteron, ya, dan antidiuretik hormon, karena dengan antidiuretik hormon itu disekresikan itu mengakibatkan cairan yang ada di dalam tubuh itu tidak mudah dikeluarkan, ya, akan ditahan supaya cairan di dalam tubuh itu terpenuhi dulu. Oke, kemudian terjadilah vasokonstriksi arteri renalis, kemudian terjadi pembekakan sel, terhambatnya sintesis prostaglandin, ini akan mengakibatkan terjadinya iskemia pada nefron ginjal, ya. Dampaknya apa? Terjadi penurunan penurunan glomerulofiltrasi rate. Dan tentunya kalau glomerulofiltrasi rate-nya menurun, aliran darah ke bulus itu juga mengalami penurunan, ya. Nah, produksi urinnya juga mengalami penurunan, sehingga sering kita temukan pasien itu dalam kondisi oliguri, ya. Oke, kalau oliguri itu produksi urinnya dalam 24 jam berapa? Yuk, masih ingat oliguri? Dikatakan oliguri kalau produksi urinnya adalah kurang dari 400 mili per 24 jam. Iya, betul. Kurang 500 mili per 24 jam. Ya, oke. Kalau anuri, aduh, mau pilek. Kurang Saya dari, kencing. ya Pak, kurang dari berapa Pak tadi? Tidak mampu memproduksi urin, Bu. Ya, tapi bukan berarti sama sekali nggak ada urin gitu ya. Kurang karena ya, tidak ada urin. Oh iya. Kurang dari 100, ya, 100 ml dalam 24 jam. Oke. Kemudian kalau penyebabnya intrarenal, ya berarti kan di dalam ginjalnya itu terjadi kerusakan, ya, mengakibatkan kerusakan parenkim ginjal atau tubulus, sehingga fungsi atau ini istilah lainnya nefron-nefron ginjalnya itu ya langsung rusak. Sehingga fungsi filtrasi, absorpsi, dan sekresi itu menurun, ya. Dampaknya kembali ke aktivasi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Oke. Kalau penyebabnya postrenal, ya misalnya terjadi obstruksi pada uretra atau pada vesika
urinari atau pada ureter, ini akan mengakibatkan urin itu tertahan di vesika urinari. Sehingga tadi yang saya jelaskan, urinnya reflux ke ginjal, kemudian terjadi retensi atau penumpukan urin di ginjal, nefron ginjalnya itu terendam oleh cairan, ya, sehingga akan terjadi kerusakan nefron ginjal. Nah, karena rusaknya nefron ginjal, maka akan diaktifkan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Oke. Ini enggak usah, ini sama ya seperti tadi, ya. Oke, kita lewati aja. Nah, tanda gejalanya kalau seseorang itu mengalami gagal ginjal akut, itu yang pertama, kalau dia gagal ginjal akutnya disebabkan karena prerenal, bukan prarenal, ya, itu pasien itu akan mengalami oliguri, ya. Oke. Ada yang mengatakan kurang 500, ada yang mengatakan kurang dari 400 ml per 24 jam. Tentunya karena fungsi sekresinya menurun, maka kreatinin dan ureum plasma itu sudah mengalami peningkatan, ya. Kemudian konsentrasi natrium urin itu menjadi rendah. Maka urin itu menjadi pekat, ya, karena tadi nggak bisa dikeluarkan, ya. Urinnya semakin kental, ya. Kalau diperiksa berat jenis urinnya meningkat. Oke. Kemudian kalau penyebabnya intrarenal, ini juga pasien mengalami oliguri secara akut, ya, cepat, tiba-tiba, dan kondisinya berat, bahkan sampai terjadi anuri, ya. Nah, anuri ada yang mengatakan kurang dari 100, ada yang mengatakan kurang dari 50 ml per 24 jam. Kemudian terjadi nekrosis pada tubulus, ya, atau tubular. Maka bila dilakukan biopsi ginjal itu akan baru terlihat penyebabnya itu apa. Kalau terjadi gangguannya adalah postrenal, kemudian dia tertangani dengan pemasangan kateter. Maksudnya kalau kondisi gagal ginjalnya itu penyebabnya postrenal, dipasang kateter itu kan berarti urin yang ada di vesika urinari itu akan bisa dikeluarkan, ya, sehingga mengakibatkan masalah teratasi. Tapi kalau eh, apa namanya benjolannya itu atau penutupnya itu bisa tidak bisa eh, membuka, maka dengan pemasangan kateter, maka urin ya tidak bisa dikeluarkan dengan baik, maka akan kondisinya nanti sama ke intrarenal. Pada fase klinis gagal ginjal akut itu pertama adalah initiating fase, ya, atau fase awal, ya. Ini karena adanya pencetus dari penyebab tadi terjadinya gagal ginjal sampai dengan timbul gejala oliguri, ya. Oke, kemudian yang kedua itu kalau pasiennya sudah memang dalam kondisi oliguri, ya, urinnya kurang dari 400, ini bisa terjadi 1 sampai 2 minggu itu terjadi peningkatan basa urea nitrogen, ya. Oke, karena sisa-sisa metabolismenya nggak bisa dikeluarkan melalui urin. Kemudian magnesiumnya juga mengalami gangguan, potasiumnya juga mengalami gangguan kalau fase oliguri. Nah, masalahnya itu tentunya dengan terjadinya gagal ginjal ini akan menyebabkan terjadinya retensi cairan, ya. Nah, karena terjadi retensi cairan ini, jumlah cairan di dalam tubuh menjadi berlebihan. Tentunya dengan jumlah cairan di dalam tubuh berlebihan, itu juga akan mengakibatkan gangguan di
berbagai organ, tidak hanya pada ginjalnya saja dampaknya, tapi bisa ke seluruh tubuh. Kemudian bisa terjadi gangguan hiperkalemi dan hipermagnesemi. Kemudian bisa terjadi asidosis metabolik ya, karena tadi eh, apa namanya terjadinya peningkatan kadar asam di dalam darah ya. Oke. Nah, kenapa keasamannya meningkat? Karena terjadinya gangguan sistem imun. Kemudian pasien-pasien dengan gagal ginjal akut itu berisiko untuk terjadi infeksi. Kemudian terjadi perdarahan saluran cerna, perubahan nutrisi, dan resiko tinggi keracunan obat. Oke, kemudian fase ketiga itu fase diuresis. Ya, sebenarnya pada fase diuresis ini itu kondisinya adalah self-limiting diuresis. Ya, oke. Nah, ini terjadi 1-2 minggu setelah faktor resiko tadi muncul. Nah, output urinnya itu 1-3 liter per hari. Oke, masalahnya adalah defisit volume cairan tubuh, hipokalemi, alkalosis metabolik ya. Oke. Kemudian eh, fase keempat, fase pemulihan ya. Kalau ini ditangani dengan benar ya, maka pasien akan masuk ke dalam fase pemulihan, yaitu glomerulofiltrasi rate-nya itu meningkat ya pada pasien-pasien dengan usia 6-12 bulan. Sorry. Pada pemulihannya itu GFR-nya menjadi normal dalam waktu 6-12 bulan. Ya. Nah, kalau gagal ya ternyata sampai 12 bulan itu glomerulofiltrasinya belum kembali ya, maka pasien itu akan masuk ke dalam kondisi gagal ginjal kronik ya. Oke lah, problemnya itu bagaimana pengetahuan terjadinya akut renal failure ya. Nah, kemudian tindakannya perlu follow up. Kenapa kok perlu di follow up? Ya tentunya untuk mengetahui pengetahuannya sudah benar meningkat belum. Kemudian kalau sudah meningkat tentunya akan terjadi perubahan perilaku sehingga akan mencegah jangan sampai terjadi serangan ulang atau episode yang berulang. Oke. Nah, pada pasien-pasien dengan gagal ginjal akut itu bisa mengalami komplikasi ya. Komplikasinya itu bisa bermacam-macam tergantung dari masing-masing organ. Misalnya pada jantung itu akan terjadi edema paru, aritmia, efisi perikardium gitu ya. Nah, sedangkan di elektrolit itu pasien akan mengalami hiperkalemia, hiponatremi, serta asidosis. Ya. Kalau di neurologi terjadi irritable neuromuskular, pasiennya menjadi tremor, kemudian pasiennya juga bisa mengalami gangguan kesadaran, bahkan sampai terjadi koma. Ya. Kemudian di sistem neurologi itu juga pasien itu bisa mengalami terjadinya kejang. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu yang berikutnya itu masalah di gastrointestinal. Ya, karena eh, apa efek dari urium yang meningkat itu kreatinin yang meningkat itu akan mengakibatkan pasien itu merasa mual dan muntah. Kemudian eh, terjadi gastritis, ulkus peptikum, perdarahan saluran cerna. Kemudian berikutnya adalah untuk organ hematologi. Ini
akan terjadi anemia. Kenapa kalau di hematologi itu kok bisa terjadi anemia? Karena pembentukan sel darah merah itu membutuhkan eritropoietin. Nah, eritropoietin itu diproduksi di ginjal sehingga produksi eritropoietinnya menurun. Ya, pastinya pembentukan sel darah merahnya menjadi turun. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya itu distensi hemoragik. Ya. Oke, kemudian infeksi pada pasien dengan gangguan apa itu tadi akut kidney disease itu akan beresiko terjadi infeksi. Infeksinya bisa terjadi pneumonia, bisa terjadi sepsis, ya, bisa juga karena terjadinya infeksi nosocomia atau infeksi yang didapat di rumah sakit. Oke. Lah, penata laksanaannya secara medis itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tentunya kalau pada pasien dengan gagal ginjal, ya, penanganan pertama kalau dia fasenya akut, ya berarti cairan itu jangan sampai kelupaan, ya. Oke. Kemudian elektrolit juga jangan sampai kurang karena pada saat terjadi apa ini perangsangan hormonal itu akan mengakibatkan perbedaan mengakibatkan terjadinya gangguan elektrolit, ya. Oke, kemudian pada masih keseimbangan cairan dan elektrolit itu juga memungkinkan terjadi asidosis karena natrium bikarbonatnya. Kemudian pasiennya juga sering mengalami hiperkalemi, yaitu lebih dari 5,5, ya. Ini mengakibatkan glukosa, insulin, dan kalsium glukonas. Oh, maksudnya ini bisa diberikan glukosa, insulin, dan kalsium glukonas melalui intravena. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah mempertahankan fungsi renal atau dialisis, ya, dengan indikasi sebagai berikut. Misalnya pasiennya mengalami overload cairan, terjadi hiperkalemi yang tak kontrol, ya, dan juga bisa mengalami terjadinya asidosis. Uremia ini akan meningkat secara progresif karena terjadinya peningkatan basal urea nitrogen, kreatinin. Kemudian gangguan fungsi saraf pusat dan bisa juga terjadi perikarditis. Oke, lah caranya cara berikutnya adalah mencegah infeksi, ya, dengan pemberian antibiotik. Selalu kita monitor tanda-tanda infeksi, gitu ya. Oke, kemudian monitoring pasien itu pasiennya dirawat pada intensive care unit, misalnya gagal ginjalnya itu karena shock, gitu ya. Sehingga kita harus mengatasi shocknya secara segera. Oke, kemudian selalu monitoring balance cairan dan elektrolit, ya. Oke, kemudian berikutnya mengatasi nyeri maka dengan memberikan non-steroid anti-inflamasi drug. Nah, itu kemudian kejang, ya, kejang bisa diberikan penitoin atau fenobarbital, gitu ya. Pasien-pasien dengan kerusakan ginjal tadi bisa mengalami anemia, ya tentunya harus segera diganti darahnya tersebut dan eritropoietinnya sehingga tidak terjadi anemia. Berikutnya itu cegah perdarahan dengan pemberian vitamin K. Oke, mempertahankan status nutrisi untuk berikutnya. Tentunya nutrisi yang diberikan adalah diet tinggi kalori dan rendah protein.
Ya, oke. Kemudian tentunya juga harus rendah sodium, magnesium, fosfor, dan potasium. Oke, karena sisa-sisa metabolisme ini nanti akan mengganggu di dalam sirkulasi darah. Oke, kita masuk ke asuhan keperawatannya. Yang pertama kita lakukan pengkajian, tentunya di dalam mengkaji itu kalau kita melakukan pengkajiannya itu tepat, ya. Kemudian kita bisa menggali banyak data dari pasien, dari keluarga, maka kita akan semakin mudah di dalam memberikan intervensi karena kita tahu benar-benar pasiennya gitu ya. Dan tentunya dampaknya ke pasien juga akan semakin akan mengakibatkan eh, intervensi yang diberikan itu secara cepat gitu ya. Oke, berarti di riwayat kesehatan itu kita mengkaji faktor-faktor yang memungkinkan untuk terjadinya gagal ginjal akut. Nah, kalau kita tidak paham konsepnya, tidak paham anatominya, tidak paham patofisiologinya, maka akan mengakibatkan terjadinya eh, apa tadi mengkajinya itu menjadi kesulitan gitu. Oke. Kemudian riwayat masalah-masalah urologi, batuk, itu ada di mana, sudah berapa lama, dan sebagainya. Oke, kemudian yang berikutnya itu dilakukan pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik. Lakukan yang ini yang spesifik di apa pada pasien gagal ginjal akut itu setelah kita lakukan anamnesis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan cara palpasi pada kandung kemih, kita lakukan inspeksi pada daerah meatus, pengkajian warna urin, bau dan kejernihan dari urin. Kemudian jangan lupa juga kita harus mengkaji fungsi atau riwayat psikososialnya, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, peran dan tanggung jawab. Nah, tentunya yang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan, ngapain gitu ya. Kemudian penerimaan terhadap kondisi pasien dan tentunya mekanisme coping dan sistem pada dukungan atau support. Oke, kemudian yang berikutnya itu pengetahuan pasien dan keluarga, itu pemahaman tentang penyebab penyakitnya, bagaimana keluarga itu paham tentang pencegahannya, perawatannya, dan tentunya terapi medisnya. Kemudian pemeriksaan diagnostik itu bisa dilakukan kultur urin untuk mengetahui jenis bakteri yang terdapat di dalam di dalam saluran ginjal. Oke, kemudian pada pasien-pasien yang memiliki riwayat hipotensi, kemudian volume kontraksinya kurang, kemudian congestive heart failure, dan nephrotic drug ingesti, itu kita harus lebih waspada. Oke. Oke, kemudian mengkaji histori dari terjadinya trauma, kemudian kehilangan darah itu pernah mengalami atau tidak, dari terjadinya kerusakan jaringan dan adanya autoimun pada pasien atau tidak. Kemudian bagaimana melakukan toksik, ya artinya sisa-sisa metabolisme, sampah-sampah metabolisme itu menjadi
menjadi apa, penyebab ya dari gagal ginjal akut ini, sehingga kita harus mengkaji dengan jelas ya. Kemudian kita melakukan exposure dan expose, maksudnya melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki secara berkesinambungan, dan tentunya selalu kita lakukan pembandingnya adalah pada orang yang normal. Oke, nah berikutnya kita lakukan physical assessment ya. Nah, ini pada pasien dengan gagal akut ginjal akut bisa saja mengalami kerusakan pada kulit, gangguan pada kulit seperti timbul petahi gitu ya. Petahi itu muncul karena apa? Atau petahi itu apa? Ya, perdarahan di bawah kulit, sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan fisik itu akan terlihat ya bintik-bintik merah gitu ya. Nah, yang kedua itu terjadi purpura, kemudian ekimosis, kemudian terjadi inflamasi pada retikularisnya, dan terjadi vaskular, gangguan vaskuler ya. Oke, kemudian pada kulit itu bisa juga terjadi infeksi, kemudian trombotik trombositopenia ya, purpura atau TTP ya. Kalau kita ke rumah sakit yang memiliki ruangan khusus untuk apa namanya? Sorry ya. Saya blogging ya pada pasien-pasien dengan akut renal disease itu juga bisa mengalami tadi trombolitik trombositopeni purpura ya. Terjadi trombositnya menjadi menurun ya, sehingga mengalami resiko perdarahan ya. Nah, bisa juga mengalami DIC ya. Nah, yang berikutnya itu bisa terjadi emboli ya, emboli. Nah, sehingga kalau embolinya berjalan kemudian berhenti di jantung ya, bisa mengakibatkan gangguan jantung ya. Oke, kemudian pada mata itu bisa terjadi ya karena banyaknya urium ya, sehingga urium yang meningkat itu dia bisa menyebar ke seluruh tubuh kemanapun ya, dan urium itu akan mengiritasi sifatnya ya. Nah, sehingga dia akan mengiritasi dimanapun yang dilaluinya. Oke, nah selain itu bisa juga pasien itu mengalami uveitis ya, atau infeksi pada uvea ya. Nah, ini bisa juga karena terjadinya inisial nefritis ya. Oke. Nah, pada kardiovaskuler itu juga sering terjadi gangguan, sehingga kita sangat penting untuk melakukan pengkajian pada kardiovaskuler ini ya. Oke, lah pada pemeriksaan fisik di kardiovaskuler itu juga termasuk bagaimana denyut
jantungnya, kemudian tekanan darahnya, dan sebagainya. Ya, oke. Oke. Nah, untuk pasien yang mengalami acute renal disease ini juga di kardiovaskulernya itu bisa terjadi gangguan tekanan darah, ya. Nah, tentunya sangat tergantung bagaimana eh, pentingnya kita melakukan diagnostik sesuai dengan tool yang sudah ada. Oke, kemudian pasien ini juga bisa mengalami hipovolemia sehingga akan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Oke. Kemudian eh, bisa juga kalau itu terjadi terus-menerus, ya akhirnya jantung itu akan gagal di dalam memompa, ya, sehingga terjadi congestive cardiac failure, ya. Oke. Kemudian akan terjadi hipertensi berat juga karena eh, kerusakan fungsi-fungsi renal. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa periksa darah yaitu urium, kreatinin, elektrolit, juga osmolalitas, ya. Osmolalitas itu kekentalan, ya. Kemudian untuk urin itu periksa urium, kreatinin, elektrolit, osmolalitas, dan berat jenis, ya. Karena tadi berkaitan dengan pasien akut kidney disease. Oke. Kemudian kenaikan sisa metabolisme protein seperti urium, kreatinin, dan asam urat. Oke. Terjadinya gangguan keseimbangan asam basa, yaitu khususnya adalah asidosis metabolik. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit, itu akan terjadi hiperkalemi, hipernatremi, atau bisa juga mengalami hiponatremi dan hipokalsemia. Kemudian volume urin mengalami penurunan, yaitu sekitar 400 ml per 24 jam. Ini menunjukkan terjadinya kerusakan ginjal itu semakin berat, ya. Kalau sampai 24 jam berikutnya itu masih terjadi oliguri, itu menunjukkan bahwa ginjalnya itu sudah mengalami kerusakan. Kemudian untuk pemeriksaan urin, warna urinnya itu seperti kotor keruh gitu, ya. Karena banyak terdapat sedimen kecoklatan yang menunjukkan adanya darah, Hb, mioglobulin, dan porfirin. Oke, berat jenis urinnya kurang dari 1020 itu menunjukkan bahwa pasien itu mengalami gagal ginjal, ya. Kalau yang lebih itu bisa juga karena pasien itu mengalami glomerulofiltrasi, kemudian nefritis, tentunya dengan kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin, ya, sehingga urinnya nggak bisa pekat, berat jenisnya menjadi menurun, ya. Berarti itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan ginjal yang sifatnya berat. Kemudian pH urin itu lebih dari 7. Nah, ini juga biasa kita temukan pada pasien infeksi saluran kemih. Kemudian terjadi nekrosis pada tubulus ginjal. Kemudian kalau ini gagal, ya komplikasinya jadi gagal ginjal kronik. Gitu. Oke. Kemudian pemeriksaan CCT ini mungkin secara bermakna menurun sebelum basa urea nitrogen dan kreatinin itu menunjukkan peningkatan yang bermakna. Oke, kemudian natrium urin itu biasanya biasanya menurun, ya, tetapi masih dalam batas sekitar 40 mili ekivalen per liter.
Oke. Nah, ini akan mengalami kerusakan karena apa? Karena ginjal tidak mampu mengabsorpsi natrium, sehingga natriumnya dibuang bersamaan dengan urin. Oke. Kemudian bikarbonat urin juga akan mengalami peningkatan bila pasien itu mengalami asidosis metabolik. Kemudian untuk SDM urinnya karena adanya infeksi, tumor, trauma, atau peningkatan glomerulofiltrasi rate. Untuk protein itu sering kita temukan pasien itu mengalami proteinuria dengan derajat 3-4 ya. Kemudian sangat menunjukkan kerusakan glomerulus bila sedimen dan warna tambahannya itu kita amati. Oke, untuk masalah keperawatannya itu defisit volume cairan ya atau sekarang menjadi hipovolemia ya. Oke, maaf belum saya ganti. Bisa hipovolemia, efek dari diuresis karena pada pasien gagal ginjal akut itu saat dia dalam 1 hari itu bisa mengeluarkan cairan sangat banyak ya. Nah, urinnya itu bisa kalau ditampung ya, bisa dari sorry, lebih dari 5 liter dalam 24 jam ya, sehingga sering pasien itu mengalami hipovolemia pada fase diuresis. Oke, kemudian bisa beresiko terjadinya penurunan atau gangguan kardiak output karena terjadi perubahan overload sehingga mengalami defisit cairan. Dampaknya adalah terjadi pergeseran cairan ya, sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik itu akan ditemukan pergeseran dari distensi vena ya, vena jugularisnya menjadi meningkat. Oke, perubahan ritme juga, misalnya karena gangguan di kalium, ketidakseimbangan kalium atau efek uremik pada otot jantung. Oke. Kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan karena tadi ureumnya banyak beredar ke seluruh tubuh, termasuk adalah ke lidah ya, sehingga mengakibatkan tidak nafsu makan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu bisa terjadi resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Kemudian pasiennya juga sering diberikan imunosupresan ya, sehingga memungkinkan untuk terjadinya risiko infeksi. Kemudian intoleransi aktivitas karena apa? Karena adanya kelemahan. Kemudian risiko kerusakan identitas kulit karena kurangnya nutrisi seluler atau bisa juga karena edema. Kemudian ansietas ya bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan ya, sehingga pasiennya menjadi cemas. Oke. Ya. Untuk intervensi ya ini saya rasa tidak ada yang baru ya, belum saya tambahkan ya, belum menemukan sesuatu yang baru ya. Ini untuk defisit dan kelebihan cairan itu kita tentunya ya monitoring balan cairan. Tapi kalau kita untuk memonitor bahwa pasien ini gangguan cairan, kemudian defisit volume cairan, kemudian kita sudah melakukan intervensi untuk resusitasi cairan, itu paling efektif monitoringnya itu urin output bukan bahan cairan ya. Karena pada saat tubuh itu
kekurangan cairan, tentunya eh, cairan itu akan ditahan oleh tubuh karena dikeluarkannya antidiuretik hormon. Nah, dengan ditahannya itu dia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan eh, organ-organ vital dulu, gitu. Nah, begitu jumlahnya itu sudah lebih, maka berikutnya baru akan dikeluarkan, ya. Kalau balon cairan kelamaan, ya. Oke, kemudian intake cairan yang adekuat tentunya, ya, kalau defisit ya ditambahi, kalau dia hiper ya berarti harus kita restriksi cairan, ya. Tadi cara karena pasiennya direstriksi cairan supaya restriksinya berhasil itu bisa pasien itu diminta mengunyah permen karet. Nah, permen karetnya itu yang mengandung xilitol karena dengan adanya xilitol itu kan seperti mint itu ya. Nah, itu akan menyebabkan mulut itu menjadi berkurang baunya. Ya. Terus kenapa kok dengan mengunyah permen karet itu bisa mengurangi rasa haus ya? Karena pada saat mengunyah permen karet itu kan kita mengeluarkan air liur ya. Nah, air atau cairan yang berada di mulut itu berarti kan membasahi seluruh mukosa mulut. Nah, kita tahu bahwa reseptor haus itu adanya juga ada di mukosa mulut. Nah, pada saat mukosa mulut itu kering, itu tubuh menganggap bahwa oh ini kekurangan cairan, maka akan muncul rasa haus, ya. Oke. Kemudian monitor tanda-tanda vital, tekanan darah, ya, denyut nadi apikal, monitor tubur kulit, mukosa membran tiap 4 jam tergantung berat ringannya penyakit. Ya, kita harus menimbang berat badan berat badan pasien itu setiap hari. Ya, setiap hari itu lebih bagus ya berat badannya adalah berat badan basal sebelum pasien itu makan apapun, makan dan minum apapun, yaitu setelah bangun tidur. Nah, itu dilakukan setiap hari. Setiap hari diukurnya ya setelah bangun tidur. Kalau sekarang diukur setelah bangun tidur, kemudian yang satunya itu ngukurnya adalah nanti siang gitu ya. Nah, tentu akan hasilnya berbeda, nggak bisa dijadikan evaluasi, ya, karena tadi sudah terpengaruh dengan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Monitor berat jenis urin, monitor adanya abnormalitas suara jantung, suara paru, ya, tadi karena memungkinkan menyerang paru-paru dan jantung, monitor status mental dan indikasi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Oke. Nah, ini untuk intervensi-intervensinya mungkin tidak saya bacakan semua ya, karena sudah malam. Monggo kalau eh, ada yang ingin ditanyakan. Ternyata sudah 8:30, mohon maaf. Oke, ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Tidak ada? Udah ngantuk semua, termasuk saya juga agak ngantuk ini. Oke, silahkan buka kamera dulu, Bapak Ibu. Kita absen. Tidak perlu saya panggil satu-satu. Kita nanti saya screenshot ya sebagai absen. Oke, monggo Bu Yulia, Bu apa Mbak ya? Ya, Mbak Anissa, Mbak Yulia, Pak Erwin. Ibu, enggih Bu, sik Bu. Oke. Pak Kadi, Mbak Helen, Mbak Herlina. Oke. Ya, sudah siap. Senyum. Oke, sebentar.
Ini halaman kedua berikutnya. Oke. Ya, sudah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kecepatan nggak saya? Tidak, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Insya Bu. Allah, Bu. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, ya. Dan termasuk merubah jadwal jadi malam, ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam, Bu. Selamat istirahat, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Terima kasih. Oke. Oke.